Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video saya kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mika Baudin. Di video ini teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai 5 program studi Magister Ilmu Sejarah yang di-cover oleh LPDP pada tahun 2022. Mengenai daftar 5 program studi di 5 kampus yang berbeda ini, saya dapatkan langsung dari buklet daftar perguruan tinggi dalam negeri yang ada di website resmi LPDP. Seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita akan saya bagikan mengenai kampus yang pertama. Kampus pertama yang di-cover oleh LPDP, yakni program Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro. Oke. Di sini saya sudah masuk di websitenya Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro. Teman-teman yang ingin mengunjungi nanti bisa langsung saja mengcopy paste alamat yang ada di layar. Jadi di website resmi Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro ini, teman-teman akan dapat mendapatkan informasi yang lengkap. Ini saya lihat di sini, di mana pada laman ini teman-teman bisa melihat mengenai visi misi dari program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, lalu tujuannya, pengelola, pengajar, dan fasilitas. Dan yang lebih penting adalah saya rasa di kolom akademik. Pada website ini diberikan juga informasi mengenai apa saja mata kuliah yang akan kita dapatkan ketika nanti mengambil program studi ilmu sejarah di Universitas Diponegoro. Contoh di sini dijelaskan ada mata kuliah teori sejarah, bahasa Belanda 1, bahasa Belanda 2, filsafat ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu ada juga di sini nanti pengajarnya siapa saja. Kita juga mendapatkan informasi siapa saja nanti dosennya. Oke, secara lengkap di sini ada nama dosennya, lalu juga ada mata kuliah yang diampu, spesialisasi, dan sebagainya. Lalu ada program, seminar, konferensi, summer course, beasiswa. Coba kita lihat di kolom beasiswa. Oke, di sini, jadi teman-teman jangan khawatir nanti yang ingin masuk di program studi Magister Ilmu Sejarah, seandainya di luar jalur PDP pun juga ada di platform milik Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro juga menyediakan opsi lain. Jadi cukup lengkap ya di sini. Lalu ada ini apa? Publikasi. Ada kolom publikasi dan tesis. Oke. Lalu ini kontak atau alamat informasi mengenai Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro. Jadi Universitas Diponegoro ini berada di Kota Semarang ya. Untuk lebih khususnya, saya sempat membaca terlebih dahulu sebelum membuat video ini bahwa di Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro lebih fokus kepada mengenai penelitian mengenai sejarah maritim. Seperti itu. Untuk lebih detailnya dan untuk membagi waktu di video kali ini, mungkin itu aja ya sekilas mengenai Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro. Selanjutnya kita akan masuk ke program studi Magister Ilmu Sejarah di kampus yang kedua, yakni di Universitas Pajajaran. Oke. Universitas Pajajaran merupakan universitas yang ada di Bandung. Untuk teman-teman yang ingin membuka lamar untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Magister Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran, bisa mengcopy paste alamat yang ada di layar. Jadi informasi yang bisa kita dapatkan dari laman ini, pertama, nanti gelar yang akan didapat adalah Magister Humaniora, MHum. Lalu akreditasi mengenai program studi Magister Ilmu Sejarah di Universitas Pajajaran sudah mendapatkan akreditasi A PNBP. Di sini ada selayang pandang mengenai sejarah atau profil program studi.
Lalu di sini juga ada selain pandang mengenai kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa dan prospek kerja. Di sini di laman milik Universitas Padjadjaran ini mungkin tidak lengkap ya, tidak selengkap punya Undip tadi, tapi paling tidak ini bisa menjadi modal awal lah bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai profil program studi Magister Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke Magister Ilmu Sejarah di universitas yang ketiga, yakni Universitas Indonesia. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke laman website resmi Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang nanti ingin cari tahu lebih detail atau lebih lanjut mengenai program studi Magister Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia, bisa mengcopy paste lamannya ada di layar. Jadi di laman ini kita bisa dapatkan informasi mengenai pertama visi misi, lalu ini profil lulusan Magister Ilmu Sejarah, capaian pembelajaran, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum. Selanjutnya ini yang penting ya. Ini juga disediakan informasi mengenai dosen pengampu nanti di setiap mata kuliah. Nah, ini cukup lengkap ya, bisa dibilang cukup lengkap karena ada profil mengenai dosen pengajar dan mata kuliah apa saja yang diberikan. Filsafat ilmu pengetahuan, metodologi sejarah, pemikiran ekonomi, dan lain sebagainya. Oke. Informasi yang diberikan cukup lengkap ya di laman Universitas Indonesia untuk program studi Magister Ilmu Sejarah. Jadi teman-teman nanti bisa observasi atau riset terlebih dahulu ya sebelum nanti memutuskan mengambil jurusan sejarah di universitas mana. Itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke program studi Magister Ilmu Sejarah di kampus yang keempat. Kampus yang keempat yakni ada Universitas Gadjah Mada. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut nantinya informasi mengenai program studi Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada bisa meng-copy paste ya di alamat di layar. Jadi di laman ini kita nggak dapat banyak ya informasi ya, hanya mendapatkan informasi mengenai sejarah program studi Magister Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada, lalu visi misi, ada juga kurikulum dan cara mendaftar di program studi Magister Sejarah di Universitas Gadjah Mada. Kita nggak mendapatkan di sini di laman website ya, ini website resmi kampusnya. Nggak bisa mendapatkan informasi mengenai mata kuliah apa aja, dosen pengajarnya siapa aja. Di sini nggak ada informasi. Publikasi. Ada ini juga publikasi, kabar alumni tentang departemen. Oh, maaf. Ini ada sebenarnya ini di tentang departemen. Bentar ya, loading. Oh, ada teman-teman. Di sini ada mengenai staf pengampu atau dosen pengajar. Oke. Di ketua prodi S1, ada ketua prodi S2. Oke. Jadi ada ya teman-teman untuk mengenai dosen pengajar dan informasinya. Mari kita coba lihat. Kira ada juga nggak mengenai mata kuliah apa aja nanti yang diberikan di sini informasinya. Oke. Sini tidak ada. Oke, di sini juga nggak ada. Baik, mungkin yang kurang informasi yang disediakan di laman website Magister
sejarah di Universitas Gadjah Mada hanya minus itu ya mata kuliah apa saja yang nanti akan diberikan. Mungkin itu untuk Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kita akan masuk ke Magister Sejarah di kampus yang kelima atau kampus yang terakhir, yakni Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi khusus ini, untuk kampus kelima ini ya, ini bukan Magister Ilmu Sejarah murni atau umum, maksud saya secara. Jadi untuk program studi Magister Sejarah yang kedua ini lebih khusus kepada Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jadi tidak umum, secara spesifik itu untuk program studi Magister Sejarah Islam. Tetapi kenapa saya masukkan juga, karena ini juga terkait karena Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam ini termasuk program studi ilmu sejarah murni ya. Karena ada juga program studi sejarah tapi pendidikan. Jadi program studi Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam ini saya masukkan juga ke dalam konten video karena masih termasuk dalam ilmu sejarah murni seperti itu. Nanti akan saya buatkan prodi yang pendidikan, ya, sejarah untuk pendidikan seperti itu. Jadi di laman website yang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini cukup lengkap. Ada profil mengenai sejarah prodi, visi misi, staf pengajar, struktur organisasi. Mari kita coba lihat di kolom staf pengajar. Oke, benar. Di sini disediakan di laman website mengenai siapa saja nanti dosen pengajarnya. Oke. Lalu yang terpenting juga selain itu, selain dosen pengajar, ada informasi mengenai kurikulum dan perkuliahan, yakni mata kuliah apa saja nanti yang akan ditawarkan oleh program studi kepada calon mahasiswa. Nah, di sini dikasih secara rinci ya, mulai semester 1 sampai semester 4. Lalu ada syarat dan untuk kelulusan dan sebagainya. Akreditasi cukup lengkap juga ini, akreditasi A. Oke. Fasilitas juga ada di sini disediakan, ada kolom-kolomnya perpustakaan Nurholis Majid. Oke. Itu publikasi dan riset, mahasiswaan layanan dan persuratan mahasiswa, beasiswa Profesor Azumardi Azra. Oke, kita coba lihat bisa dibuka atau tidak. Oke, cukup lengkap ya untuk Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, jika bisa disimpulkan, Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini termasuk paling lengkap untuk informasi yang diberikan di laman website resmi program studinya ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin melanjutkan program studi Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bisa langsung saja mengunjungi laman website resmi prodi tersebut di alamat yang ada di layar seperti itu. Jadi mungkin itu saja informasi mengenai 5 program studi ilmu sejarah umum yang non kependidikan yang di-cover oleh LPDP tahun 2022 yang saya kutip langsung dari buklet daftar perguruan tinggi dalam negeri LPDP tahun 2022. Sekian video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.